Halo. Kembali lagi di The Conversation. Episode kali ini kita masih kedatangan lagi Mas Adrian Alo, rimbawan favorit selain satu-satunya yang setiap hari ketemu. Kita masih akan kupas lebih dalam, lebih lanjut tentang hutan hujan tropis Indonesia. Kita gali lagi supaya semakin kenal, semakin sayang. Mas Adrian Alo, kita lanjut nih sesuai janji ada episode berikutnya tentang hutan hujan tropis Indonesia. Fokus ya. Yang menarik kalau pengen recap sedikit juga dari episode sebelumnya, hutan ini jadi apotek bagi kita ya, artinya tanaman-tanaman yang punya manfaat pengobatan. Betul, ada banyak jenis tanaman yang bisa dijadikan obat dari hutan hujan tropis. Dari hutan hujan tropis. Selain juga tanaman yang menjanjikan kenikmatan kayak petai gitu ya. Kan sesuai tempat sesuai tempat bikin episodenya ya. Betul. Kan. Tapi ada tanaman yang aneh-aneh lagi nggak sih? Kayaknya kalau Indonesia banyak nih. Iya, jadi ada beberapa jenis flora eksotik yang memang sudah masuk dalam kategori terancam punah. Terancam punah? Oke. Misalnya ada apa nih? Misalnya kita ada Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi. Iya. Oke. Kalau misalnya orang awam melihatnya itu bunga bangkai, padahal itu beda. Itu sesuatu yang berbeda. Ini beda ya, Rafflesia arnoldi berarti tidak sama dengan yang sering disebut orang bunga bangkai? Nggak sama. Kalau yang ini dia jenisnya dalam satu wadah itu, dia dalam satu tanaman itu ada betina dan jantannya. Oke. Kemudian dia terhitung sebagai parasit. Dia menumpangnya ke tanaman yang lain atau pohon. Dan akan merugikan si tanaman yang ditumpangi. Betul ini sekali. Ya, Rafflesia arnoldi. Iya, dan cenderung lebih mengeluarkan bau busuk. Oke. Kemudian ada lagi yang saya bilang tadi, ada bunga bangkai raksasa. Oh, ini yang orang sering salah kaprah. Iya. Rafflesia arnoldi itu baunya nggak enak, baunya busuk gitu. Baunya nggak enak. Oke. Tapi bunga bangkai raksasa ini juga aromanya tentu nggak wangi ya? Iya. Betul. Cuma ini termasuk dalam kategori flora yang memang udah dilindungi atau terancam punah. Terancam. Ini mereka memang secara alami mengeluarkan aroma itu ya? Iya. Kita bisa temui tanaman ini di daerah Sumatera. Betul. Walaupun saat ini ada beberapa contoh atau beberapa tanaman yang seperti ini di Kebun Raya Bogor bisa kita temui juga. Oke. Ini bagian dari sistem pertahanannya sebagai tanaman atau ternyata menurut spesies sejenis itu jadi daya tariknya, siapa tahu kan? Iya, bisa jadi Mas. Lu sempat meneliti ini juga? Enggak sampai segitu sih. Enggak sampai meneliti, tapi ini harus dikasih tahu, ini beda ya. Betul, Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai raksasa itu beda. Dan kita punya peran untuk melindungi itu. Betul, satu eksotik yang dilindungi. Iya. Kalau flora, maaf. Flora. Karena saya tertarik sama yang berikutnya. Pasti ada fauna di dalam hutan. Betul. Jadi kalau kita berbicara tentang fauna banyak sekali ya yang bisa kita kupas. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang jenis, ada sekitar 2.000-an spesies fauna di Indonesia. Khusus di Indonesia aja punya variasi sampai 2.000 spesies. Ini yang udah ketemu ya. Artinya kan kadang-kadang ada penemuan baru dari para rimbawan. Betul sekali, itu yang udah teridentifikasi, terus terregistrasi gitu. Sementara temuan-temuan baru tetap ada ya kayaknya. Iya, betul. Oke, kita bawa yang beberapa paling populer kayaknya. Jadi gue bawa beberapa contoh nih. Salah satunya nih orangutan. Waduh, ini emang kalau gondrong terus disisir abis hujan kayak gini sih tampilannya. Jadi orangutan itu biasa disebut juga manusia hutan karena mereka ini memiliki kecocokan DNA sampai 97% dengan kita. 97% DNA-nya cocok sama manusia. Betul sekali. Gimana perasaan seorang rimbawan yang kalau diterjemahin orang hutan pakai H? Iya, cuma kadang dipelesetin juga. Tapi emang segitunya ya, iya. DNA-nya, susunan DNA-nya? Iya, cuma orangutan termasuk hewan yang nggak suka sosialisasi.
Oh ya? Jadi dia lebih suka menyendiri, kemudian dia punya daerah teritorial sendiri. Mereka ini teritorial, sama kawanan-kawanan atau keluarga lain juga bisa berantem gitu. Bisa. Jadi mereka ini yang betina kan bisa melahirkan satu anak itu dalam kurun waktu 8 tahun sekali. Dan setelah melahirkan itu jantan diminta pergi atau disuruh pergi lah, karena dia dianggap nggak punya andil dalam mengurus anak. Tunggu, ini skenario sinetron yang mana sih? Serius, tunggu. Serius. Betina seorang gara-gara ngomongin orang hutan. Seekor betina orang hutan melahirkan hanya satu anak 8 tahun sekali. Iya, betul. Dalam 8 tahun itu si jantannya bisa diusir dari kawasan tinggal karena dianggap nggak kontribusi. Iya, Saya yakin sih ini skenario Hollywood nih. Tapi ini kenyataannya ya. itu kenyataan hasil riset. Wow. Jadi oke. setelah anaknya lahir, si jantan atau betina dan anaknya ini meninggalkan si jantan atau diminta pergi dari daerah teritorial. Wah, antara sedih sama sebenarnya happy juga ya kalau jadi pejantan orang hutan. Tapi ya sudahlah ya, Iya, namanya juga orang hutan. Yang berikutnya yang cukup populer apa yang bisa Iya. kita kenal lagi sama-sama? Tadi kita udah bahas orang hutan bisa kita temui di Sumatera. Kemudian kita bergeser ke tengah atau timur. Oke. Timur Indonesia ada burung cendrawasih jantan. Ini dia nih. Iya. Ini statusnya apa? Dilindungi kah? Terancam punah kah? Iya, kebetulan yang saya bawa semua ini contohnya semuanya terancam punah, dilindungi. Iya, jadi yang saya bilang tadi karena perilaku manusia itu cenderung merusak hutan, jadi habitat mereka menjadi berkurang. Habitat mereka bahkan ada yang hilang. Kenapa populasi hewan-hewan eksotik Indonesia ini semakin berkurang? Karena habitatnya, karena tempat tinggal alaminya pun hilang. Hilang, betul. Yang unik dari cendrawasih jantan ini apa? Apakah dia juga diusir dari betinanya nggak ya? Enggak, ini memang salah satu burung cendrawasih yang sangat terkenal bahkan di dunia ya. Karena bulunya kita bisa lihat bulunya sangat bagus. Luar biasa sangat sih, ini cantik, ya. indah banget sih Iya. emang. Ini bisa kita temui di daerah Kepulauan Aru, Maluku, kemudian bisa bergeser ke Papua. Di Papua bisa kita temui beberapa jenis cendrawasih juga sih. Ada variasinya lagi ya? Ada. Oke, berikutnya ada apa lagi? Saya yakin ada sesuatu yang menarik lagi di situ. Iya, saya banyak bawa ini Mas Di. Yoi. Jadi kemudian kita berbicara soal kangguru pohon. Tunggu. Kangguru pohon. Iya. Ini agak bertabrakan sama ide saya tentang kangguru yang populer meloncat-loncat di tempat terbuka di benua lain di Australia. Iya. Tapi ini Indonesia. Ini Indonesia. Jadi ini dalam marga yang sama, marganya sama dengan kangguru yang ada di Australia, Oke. tapi spesiesnya beda. Dan Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktunya di pohon. Kalau kita lihat yang di Australia itu kita bisa sebut kangguru tanah karena dia berada di bawah. Betul, lebih grounded. Ini fisiknya lebih kecil kah? Ini kalau kangguru pohon ini dia lebih kecil dan kemudian dia lebih aktif di malam hari untuk cari makan. Oh, nokturnal kalau saya nggak salah, benar ya? Iya. Sama kayak saya sih, makhluk malam juga lebih aktif otaknya kalau malam gitu. Iya, jadi kangguru pohon itu bisa kita temui di Papua, kemudian di Maluku juga ada beberapa. Habitat alaminya memang hutan-hutan yang ada di kawasan Indonesia Timur ya? Karena kalau misalnya kita telusuri dari sejarah itu memang dulunya satu hamparan dengan Australia. Betul. Ini kayaknya nanti saya rancang episode lainnya nih karena soal sebaran. Tapi betul. Coba cari tahu, itulah gunanya mesin pencari bernama G itu ya. Oke. Terus ada lagi nih. Ada lagi nih satu. Kemudian kita beralih ke bekantan, si hidung besar yang eksotik. Ini populer karena kalau di DKI Jakarta menjadi sebuah maskot taman bermain. Iya, betul. Iya. Dan apa yang unik nih dari? Dan dia jadi maskot dari salah satu provinsi di Kalimantan. Betul. Keunikannya apa? Apakah dia juga terusir dari teman-temannya atau ternyata dia jago berteman? Iya. Kalau kita berbicara soal perilaku bekantan, dia kebalikannya dari orang hutan. Dia lebih suka berkelompok. Oh, ini lebih bersosialisasi. Betul. Dan kalau misalnya kita mau cari bekantan, kita nyarinya pinggir sungai. Jadi dia lebih suka dekat ke air, kemudian berkelompok. Dan ketika dia merasa ada ancaman atau lagi kayak bercengkrama atau diskusi, itu bunyinya beda-beda. Tunggu. Ini ada bagian yang menarik. Saya mau highlight dulu, seorang rimbawan bisa tahu kalau bekantan bisa berdiskusi. Ini serius.
seolah-olah punya bahasa gitu ya. Seolah-olah dia iya, punya apa sih, bunyi-bunyi yang berbeda untuk situasi yang beda. Iya, untuk situasi beda. Jadi berdasarkan hasil riset itu beberapa sifat alami dari bekantan itu dia mengeluarkan bunyi yang berbeda ketika dia dalam kondisi tertentu. Apakah dia tertekan, ada ancaman dari Bahaya manusia, gitu ya. kemudian atau lagi dalam kegiatan kelompoknya dia lagi mungkin sebagai isyarat bahwa di sana ada sungai. Kita ke sungai bareng-bareng. Mungkin gitu. seperti itu yang saya bilang diskusi. Iya, diskusi loh dia ininya loh Pak, penggunaan istilahnya. Tapi ini juga menambah pengetahuan karena kebanyakan orang, mungkin saya juga awam, taunya kera atau primata atau monyet nggak terlalu suka air ya. Tapi memang ada jenis seperti bekantan yang justru senang dekat dengan air ya. Senang. Oke, baik. Mereka juga, tapi makanannya nggak tergantung air, tetap pohon ya. Enggak, dia tetap hutan. dari hutan. Ada lagi nggak deh? Ini apa deh? Ini lebih ke umum sih. Jadi karena kan kita sebenarnya memang kaya akan fauna di negara kita. Jadi kalau misalnya kita bicara soal Pulau Sulawesi, di sana ada anoa. Kemudian kita bergeser ke barat di sana. Jadi kalau kita berbicara soal fauna di barat itu lebih ke ukuran yang lebih besar, kemudian berkaki 4. Indonesia semakin ke bagian barat maksudnya. Iya, jadi untuk pengelompokan fauna itu kita bisa flora fauna itu bisa kita lihat 3 pembagian wilayah. Jadi ada wilayah barat, kemudian ada wilayah tengah, kemudian ada wilayah timur. Ciri-ciri umumnya tadi apa? Wilayah barat itu kita lihat Sumatera, Kalimantan, kemudian Madura segala macam tuh hewannya lebih gede. Fisiknya lebih besar, kemudian berkaki 4. Jadi bisa kita bilang ada harimau, gajah, kemudian ada badak. Spesifik ya? Spesifik. Oke. Kemudian kita bergeser ke area tengah. Area tengah ini kita bilang peralihan antara barat dan timur. Area tengah itu di Sulawesi, kemudian sebagian daerah Maluku. Kemudian Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Masuk area tengah untuk sebaran fauna ini. Sebaran fauna dan flora. Ada ciri-ciri bedanya atau mulai ketemu? Dia mulai lebih ke peralihan, ukuran lebih kecil. Misalnya kita ambil contoh anoa. Benar. Kemudian yang tadi kanguru pohon. Iya. Oh, itu masuk tengah masih? Iya, itu masih bisa kita hitung masuk tengah. Kemudian di beberapa jenis burung-burung yang dilindungi. Kemudian kita bergeser ke timur. Ke timur ada cendrawasih, kemudian ada kanguru tadi. Iya. Kalau dari ukurannya agak lebih kecil, warna ngaruh nggak sih? Berpengaruh nggak sih di wilayah itu? Nggak ya? Nggak terlalu sih. Oke. Selain flora dan tadi ya manfaatnya gitu untuk untuk pengobatan, lalu juga eksotismenya, lalu ada fauna. Apalagi sebenarnya hidden potential atau potensi yang sebenarnya nggak terlalu banyak orang tahu tapi besar sekali untuk kontribusi Indonesia atau kepada dunia ya. Seperti yang saya bilang di episode sebelumnya bahwa Indonesia punya potensi besar di sektor kehutanan. Jadi kita bisa menjadi negara superpower di lingkungan. Karena kita punya luasan hutan yang 125 juta hektar kurang lebih yang sudah di ini oleh KLHK. Kemudian dari hutan-hutan ini kita udah bahas juga beberapa jenis hutan. Betul. Nah, dari situ kita bisa lihat potensi lain selain flora dan fauna itu ada satu potensi yang sangat besar, itu karbon. Karbon? Karbon. Dalam hal apa nih? Penyimpanan gitu bahwa pohon bisa menangkap karbon dioksida itu maksudnya? Kalau orang awam mungkin melihatnya karbon itu ya arang kan. Jadi kalau kita berbicara tentang hutan ya itu serapan dan simpanan. Jadi dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh pohon, dia menyerap CO2, karbon dioksida dari atmosfer, kemudian atom C-nya disimpan dalam tanah, dalam tanaman untuk jadi biomasa, kemudian oksigennya dirilis untuk kita hirup. Kenapa Indonesia disebut paru-paru dunia? Karena itu kita punya luasan hutan yang sangat besar yang menyerap CO2 atau
gas rumah kaca tiap hari, kemudian melepaskan oksigen. Ini yang dimaksud dengan serapan karbon, karena atom C atau atom karbon itu oleh hutan akan dia simpan, dia tanam gitu ya. Betul. Dan sebaliknya dia pakai untuk bahan bakar mengeluarkan oksigen untuk kita. Oh, ini sebenarnya ini yang juga paling mumpuni ya, yang paling besar potensinya ya. Sangat besar potensinya karena kita lihat isu lingkungan sekarang karena pengaruh pemanasan global, jadi negara-negara maju yang berkontribusi terhadap emisi karena kegiatan produksi, kegiatan perusahaan mereka diwajibkan untuk membeli kredit karbon dari negara-negara berkembang. Misalnya yang masih punya hutan kayak Indonesia, kemudian salah satunya kemudian dari Amazon segala macam. Oh, baik. Ini saya jadi catatan, kayaknya saya harus siapin juga nanti episode khusus untuk potensi karbon dan hutan Indonesia nih ya. Ya harus ada episode khusus kayaknya untuk karbon. Siap, The Conversation tempatnya. Siap. Itulah tadi semua yang kita kupas itu tentang hutan hujan tropis Indonesia, Mas Din. Jadi flora, fauna itu betul. Karbon juga ya, potensi-potensinya ya. Betul. Apa sebenarnya yang bisa jadi harapan bersama untuk Indonesia sekarang di The Conversation ini udah mulai kita lebih sadar banyak banget potensinya. Betul. Jadi bukan cuma potensi yang hutan hujan tropis, tapi dari situ kita akan lihat sebenarnya dengan kondisi Indonesia dan kondisi dunia sekarang dengan pemanasan global, kita wajib melindungi hutan. Plus adanya memang perubahan iklim juga yang membuat kita sebenarnya bisa bergantung, berlindung sama hutan ya. Betul. Siap. Adrian Alo, terima kasih hadir lagi di The Conversation. 2 episode back to back nih ceritanya hari ini. Terima kasih Mas Di. Jangan lupa untuk like dan subscribe, nyalakan notifikasinya supaya tetap mendapatkan episode-episode terbaru dari The Conversation. Dadah.